Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Sarah. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar pemrograman. Materi pertama yang saya bahas yaitu struktur program C++. Struktur program C++ yaitu ada komentar. Komentar merupakan baris program yang tidak dieksekusi oleh kompiler dan mesin. Komentar hanya sebagai keterangan atau penjelasan dari kode program. Program yang sedang kita ketikkan, komentar menggunakan tanda atau dua. Yang kedua ada header. Header merupakan bagian yang paling atas, biasanya berisi input-output stream. Header yang berfungsi untuk memerintahkan kompiler untuk menyertakan perintah output atau input, dan diawali dengan menggunakan simbol tanda pagar, misalnya include. Yang ketiga ada inMain. InMain merupakan penanda program utama, kemudian diikuti dengan pengetikan simbol dalam kurung. Selanjutnya ada kurung buka kurawal. Kurung buka kurawal menandakan bahwa kita dapat memulai mengetikkan variabel. Kode program yang isinya adalah statement, dan kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Untuk penulisan statement, pernyataan kita menggunakan statement out menandakan semua instruksi atau pernyataan yang kita ketikkan ke layar monitor. Dan yang kelima ada return, yang merupakan sebuah pernyataan atau statement yang dapat menghentikan program dan mengembalikan nilai ke dalam fungsi main dengan nilai awal 0. Selanjutnya ada langkah pembuatan kode program. Ini merupakan contoh kode program. Tampilan pertamaku merupakan komentar atau keterangan yang berisi penjelasan program yang sedang kita buat. Lalu ada include, merupakan header yang menyertakan input dan output untuk hasil tampilan South dan Chin. Yang ketiga ada inMain, merupakan program utama yang dikendalikan oleh kompiler dan akan mengeksekusikan program. Dan ada tanda buka kurawal, merupakan kurung kurawal buka sebagai penanda awal kode program atau statement. Dan ada perintah karakter output yang diartikan kita akan mencetak hasil di layar monitor menggunakan tanda petik di awal dan di akhir. Misalnya, halo, nama saya Rosa. Yang kelima dan yang terakhir ada return, merupakan sebuah pernyataan atau statement yang dapat menghentikan program dan mengembalikan nilai ke dalam fungsi main dengan nilai 0. Selanjutnya ada tipe data dan macamnya. Tipe data merupakan jenis data yang digunakan pada saat kita membuat atau mendeklarasikan variabel. Yang pertama ada tipe data angka. Tipe data angka merupakan jenis tipe data angka yang memiliki nilai dan panjang field yang berbeda. Yang kedua ada integer, merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai dengan bilangan bulat positif, tanpa ada titik desimal pada bilangan tersebut, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketiga ada floating point. Floating point merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data angka dengan nilai pecahan, misalnya 27,72 atau 54,36. Selanjutnya ada tipe data karakter. Tipe data karakter merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai karakter atau satu buah huruf. Dan yang terakhir ada tipe data string, merupakan tipe data yang menyimpan nilai dan gabungan beberapa karakter. Selanjutnya perbedaan data input dan konstan. Data input adalah interaksi pengguna atau manusia dengan program, memungkinkan program dapat menerima data dari pengguna yang biasanya berbentuk teks, file, gambar, hard copy, dan lainnya. Dalam bahasa C++, kita dapat melakukan dengan keyword syn. Konstanta hampir sama seperti variabel. Bedanya, konstanta bersifat immutable, artinya nilainya tidak bisa diisi ulang alias konstan. Selanjutnya perbedaan South dan Chin. South merupakan jenis perintah atau instruksi yang digunakan untuk menampilkan hasil di layar monitor. Sedangkan Chin merupakan jenis perintah atau instruksi yang digunakan untuk menginputkan segala sesuatu
segala sesuatu melalui keyboard. Selanjutnya, operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan jenis operator yang digunakan untuk proses perhitungan matematika dasar, misalnya saja penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan sisa hasil bagi. Berikut adalah contoh kode program operator aritmatika. Dan ini merupakan kode program yang telah dijalankan pada C++. Di sini ada hasil outputnya, yaitu input 25, 7, dan hasilnya itu A tambah B sama dengan 32. Selanjutnya ada struktur kontrol dalam bahasa pemrograman. Struktur kontrol pada bahasa pemrograman banyak digunakan, yaitu untuk mengendalikan proses pada program. Struktur kontrol yang umum digunakan adalah struktur kontrol percabangan dan struktur kontrol perulangan. Selanjutnya ada logika if. Logika if merupakan salah satu statement dari logika percabangan yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi. Berikut adalah bentuk umum logika if. Bentuk umum logika if tanpa else hanya satu buah kondisi, if, condition, dan statement atau pernyataan. Bentuk umum logika if dengan else dengan dua buah kondisi, yaitu if conditional statement, pernyataan 1, terus else, dan statement pernyataan 2. Dan yang ketiga, bentuk umum logika if dengan else dengan 3 buah kondisi, if, condition, statement atau pernyataan, lalu else, if conditional, statement, lalu else, lalu statement 3. Ada logika switch case. Struktur logika switch merupakan sebuah struktur percabangan yang digunakan untuk pemeriksaan suatu variabel. Mekanisme kerja switch case hampir mirip dengan struktur logika if. Else di mana akan dipilih kondisi yang sesuai dari inputan yang kita masukkan. Bentuk umumnya seperti ini. Switch atau kondisi, case konstanta 1, terus break, case konstanta 2, break lagi, default atau perintah. Lalu perintah. Yang terakhir ada logika for. Logika for merupakan jenis struktur kontrol yang digunakan untuk mengulang suatu proses sesuai dengan harga awal, kondisi dan perubahan yang digunakan pada suatu keadaan. Berikut bentuk umumnya. For, tipe data, harga awal, kondisi, perubahan, dan statement. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.